Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Alvina dengan NIM 23100033020222 dengan mata kuliah Pengawasan Mutu Agroindustri dan dosen pengampu Prof. Dr. Insinyur I. Ketut Budaraga MSI. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan studi kasus dengan pengendalian mutu minyak kelapa. Sebuah industri agroindustri minyak kelapa memproduksi 1.200 botol per hari. Untuk memastikan kualitas, warna, kadar air, dan bau, dilakukan pengambilan sampel menggunakan teknik sampel random sampling. Petugas gizi mengambil 60 botol secara acak dan seluruh produksi menggunakan tabel angka acak. Pertanyaannya, 1. Teknik sampling apa yang tepat digunakan pada kasus ini? Jawabannya adalah teknik yang tepat Simple Random Sampling atau SRS. Sampling acak sederhana karena metode ini memastikan setiap botol dari 1.200 produksi harian memiliki peluang sama terpilih melalui tabel angka acak sehingga representatif untuk menguji kualitas warna, kadar air, dan bau pada pengendalian mutu minyak kelapa. 2. Apakah jumlah sampel 60 botol sudah representatif? Jelaskan. Jawabannya, sudah cukup representatif. Penjelasannya adalah, dikarenakan jumlah 60 botol, 5% dari populasi 1.200, sudah representatif untuk pengendalian mutu harian di industri. Proporsi ini memadai untuk estimasi akurat dengan tingkat kepercayaan 90% dan margin error sekitar 11 atau 12% pada perpasi cacat, sesuai praktik KISI standar di mana sampel 5/10% sering digunakan untuk lot harian. 3. Apa kelebihan metode ini dibandingkan metode non-probability? Jawabannya, simple random sampling mengurangi bias karena peluang seleksi sama untuk semua elemen, memungkinkan inferensi statistik valid ke populasi. Berbeda dengan non-probability seperti purposive atau konveniensi yang subjektif dan rentan bias peneliti. Metode ini lebih akurat untuk generalisasi dan cocok untuk analisis deskripsi sederhana. Studi kasus yang kedua, uji keripik pisang baru. Sebuah UMKM agroindustri mengembangkan keripik pisang varian rasa baru. Untuk uji penerimaan konsumen dilakukan pengambilan sampel menggunakan teknik konveniensi sampling. Produk dibagikan kepada 30 pengunjung yang datang ke stand di pameran dan diminta memberikan penilaian rasa, aroma, tekstur. Pertanyaannya, 1. Teknik sampling apa yang tepat digunakan pada kasus ini? Jawabannya, teknik yang digunakan adalah konferensi sampling. Yang digunakan sudah tepat untuk kasus uji penerimaan konsumen produk keripik pisang baru di stand pameran. Metode ini memungkinkan pengambilan cepat dari pengunjung yang mudah diakses 30 orang, cocok untuk di tahap eksplorasi awal pada UMKM dengan sumber daya terbatas. Pertanyaan yang kedua, apa kelemahan metode ini dalam pengambilan keputusan produksi massal? Jawabannya, metode ini rentan bias karena sampel hanya dari pengunjung pameran yang kebetulan datang, sehingga tidak mewakili populasi konsumen secara keseluruhan. Misalnya, kelompok usia, wilayah, atau preferensi berbeda kurang terwakili. Hasil penelitian rasa, aroma, tekstur sulit digeneralisasi untuk keputusan produksi massal. Berisiko salah estimasi penerimaan pasar luas dan kerugian finansial. Pertanyaan yang ketiga, kapan metode ini tetap layak digunakan? Jawabannya, konveniensi sampling layak untuk studi percontohan, riset eksploratory awal, atau pengujian hipotesis sebelum survei besar. Berguna juga saat batas waktu ketat, anggaran minim, atau lingkungan terkendali seperti pameran untuk umpan balik cepat. Studi kasus yang ketiga, pengendalian mutu beras kemasan. Sebuah industri pengolahan beras memproduksi beras kemasan dalam 3 kelas mutu, yaitu premium 500 karung, medium
300 karung, ekonomi 200 karung. Total produksi sama dengan 1000 karung per hari. Untuk uji mutu kadar air, butir patah, dan warna, QC mengambil penggunaan sampel proporsional sebanyak 100 karung. Pertanyaannya, 1. Tentukan jumlah sampel dari masing-masing starta. Jawabannya, dengan teknik stratified sampling proporsional, sampel dialokasikan berdasarkan proporsi starta terhadap total populasi 1000 karung, di mana premium 50 karung, medium 30 karung, ekonomi 20 karung. Pertanyaan yang kedua, mengapa teknik stratified sampling digunakan dalam kasus ini? Jawabannya, teknik ini digunakan karena produksi beras terdiri dari 3 kelas mutu yang berbeda, heterogen, sehingga stratifikasi memastikan representasi proporsional dari masing-masing kelas. Hal ini meningkatkan presisi estimasi mutu, kadar air, butir patah, warna, dan mengurangi variabilitas kesalahan sampling dibandingkan pengambilan acak sederhana. Pertanyaan yang ketiga, apa risiko jika menggunakan sampel random sampling tanpa stratifikasi? Jawabannya, tanpa stratifikasi, sampel bisa tidak proporsional, misalnya terlalu sedikit dari kelas ekonomi, menyebabkan underrepresentasi kelompok kecil dan estimasi mutu yang bias atau tidak akurat. Risiko ini menghasilkan kesalahan keputusan gizi seperti salah klasifikasi, batch cacat, karena variabilitas antar starta tidak terakomodasi. Studi kasus yang keempat, evaluasi kualitas minyak atsiri Serehwangi. Sebuah agroindustri minyak atsiri ingin mengevaluasi kualitas produk berdasarkan proses distilasi. Dari total produksi 50 batch, penelitian hanya memilih sampel dari batch dengan suhu distilasi tinggi, batch dengan waktu distilasi terlama, batch yang pernah mengalami keluhan kualitas. Total sampel yang diambil 10 batch dipilih secara sengaja. Pertanyaannya, 1. Teknik sampel apa yang tepat digunakan pada kasus ini? Jawabannya, teknik purposive sampling atau judgmental sampling yang digunakan sudah tepat untuk kasus ini. Penelitian sengaja memilih 10 batch dari 50 berdasarkan kriteria spesifik seperti suhu distilasi tinggi, waktu distilasi terlama, dan riwayat keluhan kualitas, sehingga fokus pada batch berisiko tinggi untuk evaluasi proses distilasi minyak atsiri Serehwangi. Pertanyaan yang kedua, apa kelebihan metode ini dalam evaluasi proses produksi? Jawabannya, metode ini efisien karena menargetkan batch dengan karakteristik relevan, suhu tinggi, waktu lama, keluhan, memungkinkan identifikasi cepat faktor penyebab cacat kualitas tanpa menguji semua batch, hemat waktu dan biaya, serta menghasilkan insight mendalam tentang masalah proses spesifik yang krusial untuk perbaikan produksi. 3. Apa kelemahan metode ini dibandingkan probability sampling? Jawabannya, purposive sampling rentan bias subjektif, penelitian dalam pemilihan sehingga hasil sulit digeneralisasi ke seluruh 50 batch dan tidak memungkinkan inferensi statistik valid. Berbeda dengan probability sampling yang representatif dan minim bias. Metode ini kurang akurat untuk estimasi populasi keseluruhan, berisiko kesimpulan yang menyesatkan. Sekian presentasi saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.